Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Menurut Fianjani. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pecking order theory. Yuk langsung aja kita bahas. Pecking order theory menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi cash memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebihan dan perusahaan yakin akan probabilitas mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Menurut Meyers dan Majluf pada tahun 1984. Lalu menurut Know et al. Tahun 2000, dengan ringkas mengikhtiarkan teori pecking order sebagai berikut. Yang A, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Lalu yang B, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu. Lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Lalu yang C, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang. Lalu menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Lalu yang D, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dari fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan mempunyai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan investasi tidak bisa didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori pecking order ini menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependent, yaitu cash holding di dalam penelitian ini. Karena pecking order teori menjelaskan faktor penentuan dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa dalam menahan kas tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas yang berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Lalu perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka akan membagikan kas tersebut pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Teori pecking order ini juga memiliki keterkaitan pada variabel independen yaitu cash flow. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, guna untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Menurut pecking order teori, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Perusahaan dengan capital expenditure juga yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Nah, cukup sekian untuk penjelasan materi pecking order teori. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.